Jadi tidak terasa ya, Indonesia merdeka sudah 81 tahun 2 hari. 81 tahun itu kalau orang sudah tua belum? Tua lah, Sudah tua ya. Tapi zaman itu diupdate setiap 100 tahun. Jadi setiap 100 tahun ada mujadid, ada pembaharu, melakukan pembaharuan. Jadi tinggal 19 tahun lagi katanya. Jadi kalau setiap 100 tahun ada pembaharu, baru sekarang sudah jadul ya. Jadi kalau HP harus diupdate. Upgrade lagi. 19 tahun itu berarti 3 kali pemilu ya. Bener ya? 4 kali ya, 4 kali pemilu. Nah. Ya. 4 kali 20. Iya, 4 kali pemilu. Nah, di pemilu keempat nggak tahu presidennya, itu akan ada mujadid gitu. Amin ya Allah. Ada pembaharu, Baruan. reformer Abad. yang melakukan reformasi. Terima Oke, kasih. kita juga sudah reformasi ya. Tahun berapa kemarin? 98. Tapi malah repot nasi. Ya. Jadi dalam kaitannya dengan kemerdekaan, maka tema kita pada siang hari ini adalah kemerdekaan sebagai nikmat dan rahmat. Ya. Nikmat dan rahmat Allah yang wajib disyukuri. Ya. Jadi kalau nikmat disyukuri jadi rahmat. Kalau rahmat disyukuri, maka nikmat terjaga, rahmat ditambah. Ya. Jadi pertama kemerdekaan itu nikmat. Ya. Yang kedua kemerdekaan itu rahmat. Berkat rahmat Allah Indonesia merdeka. Berarti yang nyusun undang-undang itu orang Islam ya. Tidak mungkin kalau bukan orang Islam mengatakan berkat rahmat Allah. Pancasila juga yang nyusun orang Islam berarti ya. Pertama ketahuan yang mana? Tauhid ya. Kemudian keadilan kemanusiaan yang adil berada. Ya, udah adil berakhlak lagi. Ya. Yang ketiga persatuan Indonesia. Yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Hikmah bahasa apa? Arab. Bahasa Arab, bahasa Quran, bahasa hadis. Ya, jadi kerakyatan, rakyat juga bahasa hadis, Bu. Ya, kulukum ra'in. Ya. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Ada kata ra'iyah. Ra'iyah itu rakyat. Jadi pemimpin itu akan ditanya tentang rakyatnya. Ya. Rakyat Indonesia banyak banget ya. Berapa juta, Bu? Juta ya? 290. Iya. Jadi presiden itu akan ditanya tentang rakyat yang dipimpinnya. Ya. Berapa juta itu ya? Kalau RT cuma 40 kakak ya. RT juga ditanya. Ibu juga ditanya karena ibu pemimpin. Pemimpin di rumahnya. Ya. Kalau suami pemimpin istrinya. Kalau istri pemimpin di rumahnya. Ya. Kalau ibu ya di bawah telapak kakinya ada sorga katanya. Berat ya, memasukkan anak ke sorga itu susah, Bu. Tugas ibu ya. Jadi kalau anak masuk neraka yang ditanya ibu. Kan di telapak kaki ibu sorga katanya. Iya. Bapak nanti akan ditanya juga tentang anaknya. Ya, suami ditanya tentang istrinya. Istri ditanya tentang rumahnya, Bu. Makanya istri itu bagusnya jangan banyak keluar rumah ya. Karena yang ditanya tentang rumahnya, tentang sumurnya,
tentang dapurnya, tentang kasurnya. Ditanya, Bu. Iya, maksudnya keluar melulu gitu, Bu. Kalau keluar makan pasti ya. Jemur baju juga keluar ya. Belanja juga keluar. Tapi sekarang itu ibu-ibu sudah pinter online ya. Di rumah tuh sebentar-sebentar paket. Sebentar-sebentar paket. Ya. Iya. Makanya waktu ngajuin KJP dicoret tuh. Kenapa? Dalam catatan kelurahan, kecamatan, ya istri saya sering online gini belanja. Iya. Ditanya kenapa? Sering online gitu belanja. Jadi dipantau terus ya. Dipantau terus, Bu. Ya. Ya. Jadi jangankan oleh Allah ya, oleh pemerintah juga dipantau ya. Dipantau. Ya. Jadi kita tahu di rumah ada motor berapa ya. Kita punya rumah berapa, tahu itu pemerintah, Bu. Ya. Sebab nanti bakal dipajak. Dipajak. Zaman Pak Harto tuh mesin jahit dipajak ya. Betul ya? Sepeda zaman Bung Karno ya. Peneng ya. Iya. Mesin jahit ya. Ayam juga dipajak. Ya. Jadi pajak itu dari dulu. Cuman ada usulan supaya untuk umat Islam pajaknya itu dipotong dari zakat tuh. Jadi umat Islam itu yang wajib zakat, zakatnya ke negara. Kemudian dicatat kalau dia kena pajak, maka tidak diminta lagi pajaknya, dipotong dari zakat. Tapi belum jalan ya. Iya. Kemudian dari judul di atas, ya, apa judulnya? Kemerdekaan sebagai nikmat dan rahmat Allah yang wajib disyukuri. Itu ada 4 poin penting yang harus dijelaskan, yang harus dipahami. Pertama apa, Bu? Kemerdekaan. Ya. Kemerdekaan. Ya. Ibu apa? Tahu kemerdekaan, Bu? Ya. Kita sudah merdeka belum, Bu? Nah, itu harus tahu, Bu. Ya. Jadi pertama harus dijelaskan itu apa kemerdekaan, Bu. Yang kedua apa? Yang kedua nikmat. Apa nikmat tuh? Nikmat, ya. Ya. Makan daging ayam di restoran dengan makan ikan asin di sawah. Enakan mana, Bu? Enakan makan daging ayam di restoran. Tapi kalau ditanya nikmat makan ikan asin di sawah. Beda nggak, Bu? Enak dengan nikmat? Iya. Jadi nikmat itu di atas enak, Pak. Ya. Salah satu arti nikmat itu enak. Tapi enak juga artinya lezat. Ya. Jadi nikmat itu artinya enak, lezat, sedap, senang. Ya. Ya. Itu Ibu bisa tertawa. Tertawa nikmat nggak, Bu? Nikmat. Ada orang yang tertawa sampai terkekeh-kekeh. Saking nikmatnya. Ya. Ya. Iya, Bu. Kemudian yang ketiga, kita harus tahu rahmat. Apa itu rahmat tuh? Rahmat. Berkat rahmat Allah Indonesia merdeka, berarti ya. Berarti tanpa rahmat Allah sampai hari ini Indonesia belum merdeka. Di samping cita-cita yang luhur, berarti niat yang kuat, kemudian rahmat Allah Indonesia kemudian merdeka. Jadi niat itu penting ya, Bu. Ibu kalau di rumah tidak ada niat nggak bakal nyampe ke sini ya? Iya. Kemudian apa lagi, Bu? Syukur, Bu. Jadi di kajian siang hari ini ya kita ya, akan dijelaskan pertama tentang kemerdekaan. Yang kedua tentang nikmat Allah. Yang ketiga tentang rahmat Allah. Yang keempat tentang bersyukur kepada Allah. Ya. Pertama, kemerdekaan. Apa artinya kemerdekaan, Bu? Keadaan merdeka. Ya.
keadaan merdeka. Ya. Ya, silakan. Keadaan merdeka. Nah, merdeka dimaknai sebagai bebas dan mandiri. Jadi kalau belum bebas belum merdeka. Kalau belum mandiri belum merdeka. Indonesia tuh kekayaannya banyak, Bu. Tapi belum bisa mengolahnya, ya, Bu, ya? Iya. Jadi bebas dan mandiri. Bebas berarti tidak terikat, Bu. Sedangkan mandiri tidak tergantung. Kalau masih terikat dan tergantung berarti belum merdeka. Ya. Di Indonesia, ya, anak, ya, lulus SMA itu masih terikat, ya, Bia? Masih tergantung. Ya, masih minta duit sama siapa, Bu? Iya, berarti ya belum merdeka, Bu, itu, Bu. Belum merdeka. Iya. Nah, jadi merdeka itu apa, Bu? Pertama, bebas. Bebas tidak terikat. Yang kedua, mandiri, tidak tergantung. Ya. Ibu ada anaknya yang masih tidur sama ibu? Ada. Umurnya udah masih oh kan berarti belum merdeka itu, Bu. Belum merdeka. Anak saya juga, Bu. Sekarang mau kuliah apa? Mau kuliah. Tahun ini mau kuliah. Tapi masih tidur sama emaknya. Makanya saya ancam, kalau masih tidur sama emaknya, pertama ya, tidak akan dikasih biaya kuliah. Yang kedua, tidak kasihan sama bapaknya. Ya, Bu, ya. Jadi merdeka itu apa artinya, Bu? Bebas dan mandiri. Ada haji mandiri, ya, Bu, ya? Ada ya? Siapa yang ikut haji mandiri, Bu? Ya. Nah, bebas apa itu, Bu? Bebas itu tidak terikat oleh sesuatu. Seperti tidak terikat oleh penjajahan, sudah tidak dijajah lagi, Bu. Itu merdeka, Bu. Tidak terikat oleh penindasan, berarti tidak ditindas, itu merdeka. Yang kedua, tidak terikat dengan pemaksaan. Dulu zaman Jepang, Bu, kalau tidak menghormat matahari, ya, Bu, ya, diapain, Bu? Iya, dicambuk, dipukul, Bu. Jadi harus menyembah matahari. Namanya apa, Bu? Ada yang zaman Jepang masih hidup. Ya. Ya. Iya. Itu wajib ya? Wajib kan? Agamanya agama Shinto. Iya, gitu. Jadi kalau masih terikat dengan penjajahan, masih dijajah, masih ditindas, masih dipaksa, itu artinya belum merdeka. Kemudian mandiri. Apa mandiri, Bu? Tidak tergantung kepada orang lain, ya. Seperti bantuan, pertolongan, perlindungan. Ya. Bayi, Bu, belum merdeka, Bu. Belum mandiri, masih disuapin, ya, Bu, ya. Masih dimandiin, masih dipopokin, ya, Bu, ya. Masih dicebokin, kan gitu. Ya. Tapi ada, Bu, seiring dengan umur, ya, ada orang yang apa, Bu? Betul-betul tidak mandiri, dibantu oleh anaknya, ya, oleh suaminya, oleh istrinya, ya. Jadi ya kemana-mana sama istri. Nah, ini mama ibu mandiri, ada, Bu, ya, ada, Bu. Disuapin sama suaminya, dimandiin sama suaminya, ya, dibajuin sama suaminya. Berarti itu ya belum merdeka, Bu, kalau masih memerlukan bantuan, memerlukan pertolongan, memerlukan perlindungan. Ya. Ya. Kita, Bu, tidak merdeka dari setan. Sebab kita perlu perlindungan dari Allah, ya, Bu. Ya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Ya. Berarti kita tidak bisa
melawan setan kalau tidak menggantungkan diri kepada Allah dengan membaca isti'adzah, minta perlindungan, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Termasuk ke WC ya, Bia. Ya. Di WC kita tahu ada setan enggak? Ada, tapi kita tidak bisa melihatnya. Makanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, ya. Demikian pula ketika kita sakit, ya. Sakit itu kemandiriannya itu berkurang, Bu. Ya. Makanya ketika sakit kita berlindung kepada Allah. Bagaimana caranya, Bu? Yang pertama, tangan kita letakkan ke tempat yang sakit, Bu. Ya, baca bismillah berapa kali? 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian baca a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir sebanyak 7 kali. Ya. Karena tadi, ya, sehebat-hebatnya manusia, sejago-jagonya manusia, sekuat-kuatnya manusia, ketika sakit gimana, Bu? Ya, tak berdaya, ya, tak berdaya. Gitu. Ada orang sejak sakit sampai meninggal, Bu, nggak bisa bangun, Bu. Ada, Bu. Ya. Iya. Jadi manusia itu benar-benar lemah, ya. Kata Allah, manusia itu asalnya lemah, kemudian jadi kuat, setelah kuat jadi lemah lagi. Tapi lemah yang kedua ditambah uban, Bu. Kalau lemah pertama rambutnya hitam banget, ya. Lemah kedua rambutnya putih, ya. Karena uban itu tanda kematian, Bu. Semakin banyak uban, semakin dekat dengan kematian. Ya. Ada ibu-ibu di sini yang ubannya masih bisa dihitung, Bu? Ya. Biasanya uban tuh mulai umur berapa, Bu? Ya. Kemudian yang ketiga, Bu, yang kedua, nikmat, Bu. Apa nikmat itu? Nikmat itu senang, ya. Jadi kalau sekarang senang berarti kita merdeka, ya, Bu, ya. Ya. Kemudian apa, Bu? Bahagia, ya. Kemudian apa lagi? Enak, lezat, ya. Itu makin tua itu makan makin enggak enak, ya, Bu, ya. Jadi jangankan lezat, enak juga enggak, ya. Iya. Sekarang mau pedas enggak boleh, manis enggak boleh, yang keras juga enggak boleh. Ya. Iya. Jadi jangankan yang keras-keras, yang agak keras juga. Ya, kalau sudah masuk ke sini nggak susah, ya, Bu, ya. Di sini di apa dikunyahnya tuh, Bu. Ya. Jadi ketika merdeka sudah 81 tahun, ternyata dari sisi nikmat malah berkurang. Kenapa? Karena umur bertambah, ya, bertambah. Ya. Dulu kan Prabowo ketika muda mah gagah, ya, gagah banget itu. Waktu jadi apa, Kopassus, ya. Nah, kalau sekarang udah berapa? Udah 70 lebih, ya. Iya, jalan juga agak susah, ya. Ya agak susah, Bu. Ya. Itulah nikmat, Bu. Nikmat, ya. Makanya sebelum nikmat itu diambil, maka disyukuri, Bu. Supaya nikmat dijaga oleh Allah. Bahkan nikmat itu ditambah. La in syakartum, iya. Kalau disyukuri nikmat ditambah, ya. Tapi kalau tidak disyukuri diazab. Contohnya negeri Sabah, Bu. Negeri Sabah itu ya diapit oleh 2 sungai, Bu. Oh, kalau panen, Bu, buahnya tuh banyak. Buahnya itu kemudian enak, ya. Tapi karena tidak disyukuri, kufur nikmat, kemudian tanah yang subur jadi gersang dan tandus. Sehingga buah-buahan yang dulunya tumbuh jadi nggak tumbuh, ya. Yang tumbuh cuman buah-buah pahit, Bu. Dan buah bidara, buah bidara, ya. Itu gara-gara kufur nikmat, ya. Jadi Indonesia belum tentu sampai 100 tahun umurnya, Bu. Kalau kemudian kufur nikmat, ya. Tapi kalau disyukuri bisa jadi lebih dari 100 tahun. Ya. Wala in kafartum, apa, Bu? Inna azabi lasyadid. Kalau kufur tidak syukur, maka Allah timpakan azab yang sangat dahsyat.
Kemudian nikmat itu didefinisikan sebagai apa, Bu? Ma'an amallahu bihi ala abdihi. Nikmat itu apa yang diberikan Allah kepada hambanya, itu nikmat. Ya. Jadi semua yang Allah berikan kepada kita nikmat tuh. Dari ujung rambut sampai ujung kaki nikmat semua, Bu. Ya. Ibu rambut nikmat gak? Nikmat, Bu. Ya, nikmat banget. Ya. Hitam, lebat, pas tua, rontok, gatel-gatel. Aduh, gatel-gatel. Sampai pakai sisir. Iya. Saya sampai, Bu, kalau sampoan sudah nggak pakai sampo lagi, pakai sabun ekonomi. Iya, iya. Jadi gatalnya hilang. Iya. Iya. Memang nikmat itu baru terasa kalau dikurangi, ya, Bu ya. Iya, gitu. Jadi bapak-bapak, Bu, di masjid kalau ada makanan, Pak, ayo makan, Pak. Aduh, nggak bisa, gigi ketinggalan gitu. Gara-gara gigi nggak bisa makan, Bu. Jadi giginya ketinggalan. Emang gigi bisa dicopot, Bu? Bisa. Iya. Kadang-kala ada, Bu, di samping saya tuh. Allahu Akbar. Kemudian batuk, giginya loncat. Loncat. Akhirnya pas sholat dia nggak sadar, refleks, langsung diambil, pasangin lagi. Iya. Iya, nggak tahu itu mungkin takdir Allah atau kurang kenceng mungkin ya. Atau nggak pakai apa, Bu, yang pakai perkat itu, Bu. Iya. Polydance ya. Ya. Nikmat itu apa yang Allah berikan kepada hambanya. Min khairin, dalam bentuk kebaikan. Kalau yang tidak baik bukan nikmat, namanya musibah, Bu. Ya, bencana namanya. Ya. Ya. Fiddin, baik kebaikan agama, bisa ngaji, ya, Bu ya. Bisa sholat, bisa zakat, bisa infak, ya. Gitu. Bisa hafal Quran. Wah, itu namanya nikmat agama, ya, kebaikan agama. Kemudian awid dunia atau nikmat dunia, Bu. Punya rumah, punya kontrakan, punya mobil, ya. Ya. Bahkan punya mobil rental kan gitu ya. Gitu. Kadang-kala orang kalau kaya nggak tanggung-tanggung, ya, gitu. Saya punya tetangga asalnya itu, Bu, pembantu di pasar, Bu. Tukang mikul-mikul, Bu. Kemudian Allah mengubah nasibnya, dia punya kios, kemudian berkembang kiosnya sampai punya 20 kios, Bu. 20 kios. Dan kemudian tidak tanggung-tanggung, Bu. Jadi rezekinya itu kalau dia misalnya beli jengkol, kan dia jualan sayuran. Itu sebelum jengkol diturunin sudah ada yang beli, Bu. Jadi belum dijual, di mobil sudah ada yang beli. Ya. Tapi kemudian tetap berubah lagi, Bu. Jadi pasarnya kebakaran, akhirnya kemudian kiosnya habis, ya. Nah, kemudian setelah itu kios yang asalnya lebar jadi kecil, yang asalnya cicilannya murah jadi mahal. Dulu waktu saya jualan tahun 90, ukuran 1 meter lebih itu harganya 1.800.000, Bu. Pas kebakaran itu uang mukanya 27 juta. Ya. Udah gitu sempit lagi, kecil lagi. Kemudian yang belinya juga jadi jarang, jadi sedikit. Akhirnya adik saya yang melanjutkan jualan bapak saya nggak diterusin, Bu. Kenapa? Karena tidak bisa nyicil, Bu. Akhirnya dia ngontrak rumah, kemudian jualannya di rumah, Bu. Ya, jadi nggak kena cicilan, ya, Bu, ya. Ya, itulah nasib orang. Ya, makanya ketika kaya itu jangan boros, ketika kaya itu harus nabung katanya. Sebab bisa jadi jatuh miskin. Ya. Itu ada supir, Bu. Supir mikrolet. Ya. Dia rajin, Bu. Jadi kalau ada uang logam itu dia jadi di si dashboardnya itu dilubangin, ya, Bu. Masukin. Pas udah lama dibuka banyak banget. Ya. Bapak saya juga termasuk orang yang rajin nabung. Tapi nabungnya uang 50 perak, 100 perak kan.
Dulu ada yang 10 perak yang kecil banget ya. Itu kaleng kongguan penuh, Bu. Itu 100 perak kecil, kaleng kongguan penuh. Ya rajin nabung juga, Bu. Ya. Kenapa? Ya. Sebab Allah insya Allah akan ngasih rahmat kepada orang yang mencari rizki ya dengan cara yang baik. Ketika dapat dibelanjakannya dengan hemat. Kemudian tidak dihabiskan. Disisihkan, ditabungkan. Sebab bisa jadi ke depan dia jatuh miskin. Kalaupun tidak jatuh miskin, dia ada kebutuhan. Ya. Jadi kalau kebutuhan secara mendadak kan kadang-kala repot juga. Ya. Saya suka nabung, Bu. Sebulan itu 300.000. Ya pas 1 tahun 3.600.000. Saya bisa kurban kolektif ya. Coba kalau mendadak 3.600.000 kan, ya. Melak-melak. Ya. Nabung sebulan 300.000 berarti sehari 10.000 ya. 10.000 gitu, Bu. Ya. Kalau itu masih gede, Ibu siapin celengan setiap sholat 5 waktu 2.000. Itu bisa kurban, Bu. Sholat duhur 2.000, asar 2.000 kan. Itu bisa, Bu. Jadi jamaah Green Garden ya, itu bisa kurban semua, Bu. Ya, 5 waktu, sholat 5 waktu. Beli aja celengan, Bu. Ya, celengan. Ya, celengan yang agak gede ya. Nanti sudah 1 tahun buka, Bu. Ya, insya Allah jumlahnya 3.600.000 itu, Bu. Ya, jadi nikmat itu adalah pemberian Allah kepada hambanya berupa pertama kebaikan agama, ya. Yang kedua kebaikan dunia, Bu. Ya. Kemudian apa? Ya. Min imanin, seperti iman. Ya. Jadi iman itu nikmat, Bu. Kata Rasul, iman itu manis. Ibu sudah merasakan manisnya iman? Iman itu manis, Bu. Ya. Kemudian apa? Warizkin. Ya. Nikmat rizki, ya, nikmat rizki. Rezeki itu yang sudah dimakan, yang sudah dipakai, yang sudah disodakohkan, itu rezeki namanya. Dan itu akan ya dicatat oleh Allah. Jadi jangan dikira yang dimakan dan diminum itu, yang dipakai itu nggak dicatat oleh Allah. Termasuk juga yang disimpan atau disodakohkan. Ya, Ibu, ada 2 cara kita nyimpan rezeki, Bu. Pertama, ya, nyimpan rezeki di celengan, di bank, ya. Nah, itu mah kadangkala ya sekarang kan dengan teknologi yang canggih, ya dikuras habis ya sama penipu ya, ya. Iya. Ada yang nelpon saudaranya di mana gitu. Tahu-tahu rekeningnya dibobol ya. Iya. Saya juga hampir-hampiran kemarin dibobol. Ya. Itu, Bu. Jadi diarahkan, Bu, sampai kemudian rekening kita dibobol. Jadi untungnya saya nggak punya duit di rekening. Nah, kalau rekeningnya punya, Bu. Gitu. Tapi teman-teman mah kan banyak yang dibobol, Bu. Mengaku saudaranya dan sebagainya. Ya. Yang kedua, kalau yang paling aman, nabungnya kepada Allah, Bu. Zakat, infak, sedekah atau hadiah, Bu. Hadiah itu kalau ada jamaah yang berprestasi kita kasih hadiah. Itu yang berprestasi. Ya. Nah, kemudian amanah dalilnya, Bu. Ma indakum yanfad wa ma indallah bakin. Kalau disimpan oleh kamu, ya pada kamu tadi kan pada rekening, pada celengan itu bakal habis. Kadangkala nyelengan itu penyakitnya nggak sabar, Bu. Ya, dilihat dibanting kan gitu ya. jadi dibobok ya, dibobok ya. Zaman dulu yang dari tanah liat kan dibobok kolongnya ya, bawahnya ya. Nggak sabar, Bu. Ya. Nah, di bank juga begitu, Bu. Di bank juga. Yang paling aman itu tadi, kalau sudah disimpan di Allah kan nggak bisa diambil lagi ya. Iya. Ibu kemasin, masukin ke kotak amal. Ya itu nyimpennya kepada Allah. Wa ma indallah bakin. Apa yang ada pada Allah tetap nggak bakal hilang ya. Tapi kadang-kala yang kita simpen itu banyak di dompet, banyak di kotak amal, Bu. Berarti kita lebih percaya ke dompet daripada ke kotak amal. Kemudian apa lagi, Bu?
Wasihatin, sehat tuh. Sehat juga nikmat ya, ya. Sehat itu nikmat ya. Bakwan 2.000 gede banget tuh, nikmat ya. Kalau lagi sakit paramek 2.000 kecil banget ya. Berarti anak sehat, nikmat sehat, nikmat sakit tuh. Ya. Walaupun ada yang ngasih duit, ada yang ngasih makanan, tetap aja nggak enak. Saya ingat sampai sekarang, Bu. Baru bisa makan sate dan jeruk itu kalau sakit, Bu. Bener, Bu. Sate dan jeruk kalau sakit nggak enak, Bu. Pahit, Bu. Tapi kalau lagi sehat, apa, Bu? Sayur kacang, tahu, tempe, sambal. Sayur kacang, tahu, tempe, sambal. Tapi enak, Bu. Enak, Bu. Apalagi makan daging ayam, ya. Itu. Iya, jadi sehat, enak, Bu. Sehat, ya. Kenapa makin tua makan makin nggak enak? Karena sehatnya berkurang, sakitnya bertambah, Bu. Iya. Coba hilang gigi saja makan enak nggak, Bu? Nggak enak, Bu. Itu Pak Adang Tamim tahu nggak, Bu? Sekarang kan karena sakit-sakitan di Bandung, kan giginya kan gigi palsu ya. Jadi kalau ngimamin itu ya, jadi kalau waladolin itu jadi baca ro gitu kan. Jadi ada getaran dari gigi ya. Ya. Jadi apapun yang namanya sehat seiring dengan bertambahnya umur pasti dikurangi. Sehat dikurangi, sakit ditambah ya. Nah, itu, Bu, termasuk nikmat. Jadi iman, kemudian hidayah, Bu. Hidayah juga termasuk nikmat ya. Ya. Jadi ada orang yang setelah masuk Islam itu waduh nikmat banget ya. Itu hidayah ya. Jadi Ibu sampai sekarang sholat nikmat belum, Bu? Sholat kita lama atau sebentar, Bu? Sebentar, berarti belum nikmat, Bu. Kalau Rasul itu sampai kakinya bengkak ya. Iya. Iya, jadi Rasul itu kaki bengkak karena sholatnya lama. Kalau kita kaki bengkak karena karena duduknya lama. Iya. Jadi hidayah, Bu. Bahkan Rasul itu sholat itu bisa sebagai hiburan, Bu. Kalau kita kan sholat sebagai kewajiban, masih mending ada sholat sebagai beban. Ya, gitu. Udah azan masih belum sholat, udah qomat masih belum sholat, ya. Pas mau waktunya habis baru sholat, berarti sholat sebagai beban. Pokoknya assalamualaikum, alhamdulillah kan. Nah, jadi merasa juga jadi beban. Harusnya kan assalamualaikum, astagfirullah. Ini mah assalamualaikum, alhamdulillah. Bebas banget kayaknya habis sholat itu. Jadi hidayah, Bu. Ya, hidayah itu namanya ada hidayah taufik, Bu. Ya, baca Quran nikmat, ya, sholat nikmat, ngaji nikmat, berbagi nikmat. Nah, itu, Bu. Itu hidayah, Bu. Namanya hidayah apa? Hidayah taufik. Ada hidayah namanya hisiyah. Ya, hidayah gharizah. Ya. Ada hidayah insting, sudah bawaan, ya. Ada hidayah hisiyah yang berkaitan dengan indera, bisa melihat, bisa mendengar, ya. Bisa merasa. Ada juga hidayah ilmu, Bu. Hidayah ilmu, ya. Ada juga hidayah agama. Ada orang yang pintar ilmu tapi bodoh agama, ada ya? Berarti dia dapat hidayah ilmu, matematiknya pintar, kimianya pintar, tapi nggak bisa wudu, nggak bisa baca Quran. Berarti ya hidayah apa? Agamanya belum. Tapi ada hidayah taufik, Bu. Jadi dia nikmat ketika mengamalkan agama. Itu merdeka juga, Bu. Merdeka karena nikmat Allah. Kemudian apalagi, Bu? Ya, di sini jelaskan ya. Wamal, ada nikmat harta. Ya, wamal. Ya. Mal itu dari kata mala yamilu. Artinya bikin condong. Bikin condong. Ada orang yang dengan harta bikin condong ke sorga, Bu. Digunakan untuk amal soleh, digunakan untuk taat dan ibadah. Ada harta yang malnya ke neraka, digunakan untuk maksiat, ya.
Jadi tergantung kita yang membawanya, Bu. Ya. Harta itu kalau disyukuri insya Allah nikmat, Bu. Tapi kalau tidak disyukuri malah jadi laknat dan azab, ya. Gitu. Kemudian apa lagi, Bu? Wa ahlin, keluarga. Nah, keluarga juga nikmat, Bu. Ya. Ya. Jadi kita masih punya keluarga, ya. Ada orang yang anaknya banyak, kemudian nikah, misah, tinggal berdua Iya, betul, Ustaz. sama suaminya. Suaminya meninggal tinggal satu. Iya. Iya. Dulu waktu banyak anak kan rame banget ya. Tapi pusing banget. Nah, tapi ternyata ketika anak misah sepi banget ya. Jadi keluarga termasuk apa, Bu? Nikmat. Wa ilmin, dan ilmu. Ilmu juga nikmat, tuh, ya. Jadi orang yang punya ilmu itu insya Allah tidak akan dibodohi, ya. Tidak akan dibodohi, tidak akan ditipu, Bu. Tidak akan ditipu, ya. Sebab ada orang yang pintar nipu yang bodoh, ada ya, Bu, ya. Ya. Kemudian apa lagi, Bu? Wa ghair dzalik, dan ternyata nikmat itu banyak. Dan kalau dihitung tidak akan terhitung, Bu. Tidak akan terhitung. Coba dari rambut sampai kaki sebutkan nikmat Allah, Bu. Ya. Ya, bisa nggak ngitungnya? Nggak bisa, Bu. Ya. Ya, misalnya ada air mata, ada air hidung, ada air telinga, ada air mulut, ya. Nah, di kepala ada air nggak? Ada kan, beda-beda ya, Bu, ya. Beda-beda, Bu. Ya. Itu yang namanya air mulut, ya. Kalaupun dibuang nggak habis-habis, ya. Coba Ibu dari pagi sampai sore ngeludah aja, nggak bakal habis-habis, ya. Tapi kalau tidak meludah, luber nggak, Bu? Bayangkan kalau luber, Bu. Ya. Wah, itu siapa yang ngatur, Bu? Allah. Yang ngatur volumenya itu Allah. Mata juga begitu. Ya. Terus di perut ibu juga di rahim, ya. Sehingga bayi bisa keluar, ada air juga. Itu yang ngatur Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Nah, makin tua juga, Bu, ada, Bu, penyakit, ya. Saya pernah ngalamin penyakit seperti ini, Bu. Ya, pengen kencing sudah kebelet, tapi ketika mau kencing kayak masih jauh, Bu. Ibu pernah ngalamin itu, apa namanya, Bu? Yang enggak sakit. Jadi berdiri lama pas kayak masih jauh gitu, Bu. Masih jauh. Tapi udah pengen kencing, ya kayak gitu, Bu. Ya. Ya? Oh, itu gara-gara infeksi, ya? Oh. Ya bisa jadi seperti itu, Bu. Karena waktu saya kemarin dirawat itu karena infeksi saluran kencing. Jadi pengen kencing tapi nggak keluar mana gitu kan, gitu. Nah, itu banyak sih penyakit orang tua sih, Bu, ya. Gitu. Oleh karena itu siap-siap untuk kemudian ya menghadapinya dengan sabar, dengan ikhlas. Kenapa? Bisa jadi kita sakit itu karena dosa, ya, Bu, ya. Bisa, Bu. Untuk menghapus dosa. Bisa jadi kita sakit itu karena iman kita mantap, untuk menguji keimanan kita. Tapi kalau sakit disikapi dengan sabar, ya, wajazahum bima sabaru jannata wa harira. Allah akan senangkan kita, Allah akan mewahkan kita karena kesabaran kita dengan yang namanya surga. Ya, sakit lama nggak, Bu? Nggak lama sakit itu. Ya, ya. Ibu, penyakit apapun kalau mati sembuh, Bu. Sembuh. Jadi nggak lama sakit itu. Ya. Makanya hadapi dengan sabar. Nah, kalau sabar endingnya apa, Bu? Surga. Surga. Nah, itu kemerdekaan dilihat dari segi nikmat, ya. Jadi apa di sini, Bu? Segala sesuatu yang manusia dapat merasakan kenikmatannya berupa kebaikan, karunia, dan pemberian, itu juga nikmat. Ya, ada karunia. Karunia itu pemberian lebih, Bu. Ya, pemberian lebih. Ya. Ibu oleh Allah dikasih uang misalnya 1 juta, Bu. Itu namanya nikmat, ya. Kemudian ibu sisihkan 25.000. Kemudian diinfakkan. Maka Allah ganti, ya, berapa? 700 kali 25.000. Berapa, Bu? Nah, 700 kali 25.000 itu namanya karunia, Bu. Bahasa Arabnya fadlun. Sedangkan yang 25.000 dari 1 juta itu namanya nikmat, Bu, atau rizki. Ya, rizki. Hanya tadi, Bu. Kalau tidak disyukuri yang 25.000 itu habis nggak, Bu? Habis. Tapi kalau disyukuri, dizakatkan, diinfakkan,
maka diganti oleh Allah 700 kali ya. 1000 berarti jadi 700.000. Kalau 25.000 kali 25 ya. Cuman kita yakin nggak Bu? Ya, yakin nggak? Ya. Kalau yakin insya Allah Bu. Ya. Allah akan membalasnya dengan sesuai keyakinan kita. Sebab kadang-kala kalau nggak yakin, Allah tidak akan ganti 700 kali Bu. Di bulan Ramadan ya, hari Jumat tanggal 5 jam 5 Bu. Itu saya sambil mendengarkan ceramah, ada kotak amal Bu. Kotak amal Bu. Ya. Saya mau masukin uang berapa Bu? 1.000 Bu. Tapi kecabut 5.000. Padahal niatnya berapa? 1.000 kan. 5.000 kan. Lihat kanan kiri malu kalau dimasukin lagi. Iya kan? Kan niatnya 1.000. Mau dimasukin lagi malu. Akhirnya udah masukin ke kotak amal. Itu jam 5 Bu. Jam 11 Bu. Ya, Allah ganti 500.000. Benar Bu. Ya. Dibayar kontak ya tadi ya? Iya, dikali berapa tuh Bu? Dikali 100. Harusnya dikali berapa? 700. Kenapa? Tadi kan pertama nggak ikhlas. Niatnya mau 1.000 sih. Mau 1.000 gitu kan. Jadi ternyata Allah juga melihat hati kita. Ikhlas nggak gitu kan. Ya, juga melihat amal kita ya. Walaupun yang dikeluarkan 5.000 tapi niatnya 1.000, Allah ganti berapa Bu? 500.000, bukan 3,5 juta digantinya Bu. Ya, gitu. Nah, beda dengan waktu diikhlaskan Bu. Saya dari Logowa naik mikrolet berapa? 14 ya. Nah, turun di daerah LPG. Ya. Ya, saya ngasih 5.000, ya harusnya kan dikembalian 3.000. Itu supirnya kabur, nggak dikembalian Bu. Ya. Jadi apa? Harusnya 3.000 kan, nah, nggak dikembaliin, jadi lebih 2.000. Ya memang dalam hati ngedumel kan, harusnya 3.000 kok 5.000. Nah, akhirnya saya di LPG ngisi khutbah Jumat. Pas keluar dari masjid ada bapak-bapak, bukan karyawan di sana, bukan pemimpin di sana Bu. Tapi orang yang dari luar. Kemudian nyolek saya, Ustaz, alhamdulillah saya dapat rezeki, ayo ikut makan gitu. Diajak makan Bu. Padahal bukan orang sana, bukan pengurus, bukan. Udah gitu, ayo ngambil. Udah ngambil, bikin jus, bikinin jus Bu. Udah pulang nih, Ustaz buat jajan 200.000 gitu. Iya. 2.000 diganti 200. Ya. Jadi harusnya saya berterima kasih sama supir ya Bu. Coba kalau nggak diambil 2.000, nggak dapat 200.000 Bu. Itu namanya nikmat Bu, nikmat. Nikmat apa? Nikmat karunia ya. Harusnya 2.000 malah jadi 200.000. Harusnya 5.000 malah jadi 500.000 ya. Jadi kita kalau merasakan nikmat syukuri supaya jadi karunia. Diganti lebih itu namanya fadlun. Istilahnya fadilah, banyaknya fadoil kan itu ya. Itu. Nah sampai di sini ya. Jadi silakan baca sendiri ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Silakan ada yang ingin ditanyakan sampai sini Bu.